Bagaimana teknik closing atau strategi negosiasi agar orang yang traffic bertanya kepada kita mau menjual produk yang kita tawarkan dan mau bergabung menjadi reseller, pasukan penjualan kita. Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bidarasurga.com. Kita akan belajar tentang bisnis online. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan Zoom pelatihan tentang bisnis online dan membedah salah satu buku ini ya, Sukses Reseller. Jadi yang mengisinya Mas Yazid langsung. Saya akan berbagi di sini terkait dengan informasi dan ilmu yang saya dapatkan tentang sebuah teori negosiasi. Bagaimana kemampuan kita menegosiasi orang traffic yang menghubungi kita, yang bermula bertanya, mau membeli atau bahkan merubahnya menjadi reseller. Ya, pasukan penjualan nih. Gak kebayang ya kalau kita punya pasukan penjualan yang banyak, itu adalah database reseller, harta yang paling besar dalam sebuah bisnis dan menciptakan peluang yang justru lebih boom, meledak penjualannya. Dan insya Allah profit dan omsetnya sangat tinggi ya kawan-kawan. Amin, amin. Jadi kawan-kawan, gimana teknik negosiasi dan teknik closing? Negosiasi dan teknik closing itu ada banyak polanya. Pola yang pertama adalah satu arah. Jadi dia datang ke website atau datang ke landing page, membaca, kemudian membeli. Atau membaca kemudian bergabung menjadi reseller. Tidak perlu bertanya karena nggak ada link WhatsApp-nya. Ya, langsung dia mengokekan karena penjelasannya sudah rentetannya jelas di landing page tersebut. Itu pola yang pertama, satu arah. Ada yang kedua, pola dua arah. Terjadi tanya jawab interaktif. Ketika datang ke iklan kita atau datang ke website kita, kemudian ada tombol WhatsApp, komunikasi lewat WhatsApp dan intens. Itulah yang dikatakan interaktif, komunikasi dua arah. Ada pola yang ketiga. Apa pola yang ketiga itu? Pola yang ketiga, kita menyiapkan Zoom meeting atau kita menyiapkan grup WhatsApp atau kita menyiapkan seminar online sehingga banyak yang ngumpul di sana, kemudian kita bicara di hadapan mereka. Orang banyak. Itu pola yang ketiga. Namun kesempatan kali ini saya hanya membahas pola yang kedua dan pola yang ketiga saja. Kenapa demikian? Karena pola yang pertama jarang dibahas di buku ini. Dan terus terang pengarangnya tidak melakukan pola yang pertama ini karena dikira menurut beliaunya tidak efektif. Ya, lebih efektif pola yang kedua dan yang ketiga. Apa itu pola yang kedua? Komunikasi dua arah antara kita dengan customer, antara kita dengan calon reseller yang akan kita jadikan reseller. Jadi kawan-kawanku, rumusan dari pola interaksinya, pola komunikasinya adalah pertama, ini yang penting nih, cari kesamaan. Tuh, ada tulisannya tuh, cari kesamaan. Jadi misalkan kalau ada yang menghubungi kita, Kak, aku mau dong daftar menjadi reseller, aku mau membeli produknya. Oh iya Kak, silahkan. Tapi sebelumnya mohon maaf, Kakak kerja apa? Dia jawab, saya tidak punya kerjaan. Oh sama Kak. Cari persamaannya. Oh sama Kak, saya dulu juga tidak ada pekerjaan, tapi semenjak gabung dengan reseller ini, alhamdulillah saya sekarang menjadi agen dan sudah mendapatkan omset tetap. Nah seperti itu. Jadi carilah persamaannya. Misalkan tanya lagi, Kak mau bergabung jadi resellernya, dia tanya berada di kota mana, Jawa Timur. Oh alhamdulillah kebetulan sama, saya juga punya bapak berasal dari Jawa Timur. Nah seperti itu, cari kesamaannya. Dengan menemukan kesamaan akan mempercepat hubungan batin emosional. Itu satu. Yang kedua, menggali masalah. Jadi kalau ada yang bergabung dengan kita atau membeli produk kita, tanyakan dulu punya permasalahan apa. Setelah menyampaikan permasalahannya A misalkan, sampaikan bahwa produk kita mampu mengatasi dan menyembuhkan bahkan menyelesaikan masalah dari permasalahan A ini. Dengan demikian kita akan super power. Pengaruh kita akan masuk ke dalam hati. Yang ketiga, menjelaskan secara bertahap.
Jadi misalkan produk kita ya secara detail itu jangan disampaikan dari A sampai Z, jangan. Kita akan kehilangan kartu. Sampaikan aja step by step, bertahap demi bertahap sehingga tercipta komunikasi yang intens itu. Kemudian yang keempat, ya, ada bonus pada hari itu juga ketika mendaftar. Ada bonus pada hari itu juga ketika order. Kita kan sering nih kepingin order langsung pada hari itu, tapi berhubung nggak ada bonusnya sehingga nggak ada kepastian. Nah, caranya apa? Kasih bonus, reward bagi order klik ACC pada hari itu juga. Misalkan jika order hari ini kami akan memberikan bonus berupa bla 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 bla. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, komunikasi lanjutan. Baik Kak, akan kami sampaikan informasi setelahnya. Dalam 2 hari ini packingan akan kami kirim dan resinya nanti akan kami sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi jangan biarkan customer yang menghubungi kita itu berlalu begitu saja. Kita harus menyampaikan komunikasi lanjutan kepada mereka sehingga mereka ada rasa penantian terhadap apa yang akan kita sampaikan pada deadline waktu yang kita tentukan. Itu penting sekali kawan-kawan. Itu dia terkait dengan pola komunikasinya. Kemudian kita akan mempelajari tentang ada satu lagi, membuat template negosiasi. Kenapa demikian? Karena pertanyaan cenderung terulang-ulang, ya, pertanyaannya itu cenderung terulang-ulang terus. Pertanyaan A jawabannya apa, pertanyaan A jawabannya apa, besoknya ada lagi yang nanya A itu. Maka kita siapkan template balas cepat. Nah, kalau dalam WhatsApp bisnis ada tuan ya garis miring balas cepat. Nah, itu siapkan itu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul, berapa harganya, lokasinya di mana, apa syarat pendaftaran, apa syarat pembelian, manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Apakah dikirim aman atau tidak, bisa COD atau tidak, itu sering pertanyaan yang muncul. Siapkan jawabannya sejak dini biar kita tidak kewalahan dalam pola komunikasi interaktif tersebut. Oke, itu dia. Kemudian yang ketiga terkait dengan pola negosiasi dan teknik closing. Yang ketiga, ciptakan event. Apa itu event? Mengumpulkan orang banyak, kemudian kita bicara di hadapan orang banyak itu. Zoom meeting, grup WhatsApp, kemudian grup Telegram dan lain sebagainya. Apa yang kita sampaikan? Pertama, edukasi bisnis. Jadi diedukasi dulu tentang dasar-dasar berbisnis sampai beberapa pertemuan. Kemudian yang kedua, keunggulan produk. Ya, keunggulan produknya apa saja, manfaatnya apa saja, benefitnya apa saja dijelaskan. Kemudian yang ketiga ya, keunggulan bisnis kalau bergabung, apa saja keuntungan yang didapat, berapa persentase profit, kemudian karir jenjang dan lain sebagainya. Yang keempat, sampaikan juga berbagai macam testimoni dari para reseller yang sudah sukses, dari para orang-orang yang telah bergabung dan lain sebagainya. Testimoni ini penting teman-teman, karena orang mau menggugah kesadaran mau bergabung atau mau bergabung dengan pasukan reseller kita atau membeli produk kita, itu membaca testimoni sangat penting karena itu ada rating bintang dan seterusnya. Baik, kemudian yang kelima ya, sampaikan juga ya promo terkait dengan berbagai macam produk keunggulan jika bergabung pada hari itu juga ya. Dan yang terakhir, kisah reseller, kisah sukses tentang reseller. Baik, itu berbagai macam hal terkait dengan event kalau kita mau mengadakan event. Jadi saya ulang ya, harus ada edukasi bisnisnya, penjelasan tentang produknya, keunggulan jika bergabung dengan bisnis tersebut. Yang keempat adalah sampaikan testimoni, yang kelima kisah reseller, dan yang keenam promo. Kesemuanya itu harus diatur dengan pola, harus ada pembagian sistem. Apa itu? Harus ada pesertanya. Yang namanya event ya, harus ada pesertanya, harus ada operatornya, harus ada materi yang sudah disiapkan, kemudian promo pendaftarannya, list pendaftarannya seperti apa dan bagaimana, baru penutupan. Itu harus disiapkan. Itu kawan-kawan terkait dengan pola negosiasi yang efektif agar orang yang menghubungi kita dari awalnya tanya berubah menjadi pembeli,
Dari yang awalnya pembeli, gimana agar merubahnya menjadi reseller. Nah, itu titik kunci pembahasan di buku ini. Merubah menjadi reseller, sehingga menjadi harta karun yang besar. Pasukan penjualan yang loyal, efektif, produktif, dan tentu saja akan menghasilkan income yang lebih besar dibanding dengan kita jualan sendiri tanpa mempunyai tim. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tekan notifikasi jika mau bergabung dengan reseller penjualan kami. Klik saja pojok kanan atas jumpa dengan bidarasurga.com atau hubungi nomor WhatsApp yang tertera tersebut atau di link deskripsi di bawah. Kami sedang mencari dan membuat reseller. Ya. Kemudian kami bergerak dalam bidang bidara dan berbagai macam produk terkait dengan bidara. Apa itu bidara? Tanaman yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi setan, dan juga menyehatkan secara herbal. Karena memang tanaman herbal, kami mengelolanya dengan berbagai macam produk, sabun, ya, minyak, krim, kosmetik, kemudian tongkat, tasbih, dan lain sebagainya. Kami juga ada program nih, program tentang 1000 menanam bidara. Gratis kami berbagi pohon bidara dan berbagi biji benih bidara. Jika kawan-kawan ingin menanam bidara dan berbagi di kampung halamannya, berminat untuk membudidayakan tanaman ini, hubungi kami, akan kami kirim pohon bidara atau 100 biji benih bidara gratis. Anda hanya cukup membayar ongkos kirimnya saja. Karena program ini terbatas, hanya beberapa hari ke depan. Dan ingat, hubungi kami jika berminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa guna daun bidara itu Pak Ustadz? Namanya sidir. Daun sidir diambil, ditumbuk halus, masukkan ke dalam air 7 lembar, baru dibacakan Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah dari lillahi mafis, qul huwallahu, qul falaq, qul rabbin nas, dan tambahan ayat-ayat ruqyah lain, bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan, diminumkan, dimandikan. Bagus untuk orang-orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Ada dalam buku 37 masalah populer tentang masalah bid'ah, tentang doa jampi-jampi yang dibuat oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz.